Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istana bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Para ulama sebagian menafsirkan tali agama Allah ini adalah dengan Al-Qur'an. Sehingga dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an, maka kita dalam kondisi senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah, dan dengan demikian kita pun akan menjadi umat yang satu. Maka Allah melarang kita wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita bahwa beliau meninggalkan untuk kita dua hal yang apabila kita berpegang teguh dengan kedua hal ini, maka kita tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Dua hal itu adalah kitabullah wa sunnatu rasulihi, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah menjadi sebuah keharusan bagi setiap muslim untuk selalu membaca, mengkaji, memahami serta mengamalkan dan mendakwahkan, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Karenanya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di setiap malam Senin ini, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, kemudian memahaminya dan berusaha untuk mengamalkannya, menjadi bagian dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang kita berharap kepada Allah, semoga Allah senantiasa membimbing kita agar kita selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, dijaga dari berbagai macam fitnah dan cobaan yang dapat merusak agama, merusak akhlak kita, merusak kehidupan kita, dan dengan demikian kita insyaallah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan kita masih tentang kisah Bani Israel. Allah hadapkan kepada kita kisah Bani Israel dalam kesempatan yang amat sangat banyak dalam Al-Quran. Mengapa? Karena bangsa ini menjadi contoh, menjadi pelajaran untuk kita semua tentang bagaimana perilaku kehidupan mereka dalam merespon setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap mereka dalam merespon semua kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, dan bagaimana sikap mereka merespon setiap larangan Allah kepada mereka. Bahkan sikap mereka ketika didatangkan kepada mereka para nabi dan rasul yang membimbing mereka kepada kebenaran. Dan tidak kita dapati tentang Bani Israel ini secara umum kecuali adalah pembangkangan, pelanggaran, kekufuran, bahkan melakukan makar-makar yang secara terang-terangan mereka melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan berkali-kali ditimpakan kepada mereka berbagai macam azab, berbagai macam siksaan. Tetapi begitulah generasi mereka secara turun-temurun selalu mewariskan kebodohan, mewariskan pembangkangan dan seterusnya. Ya, kalau orang bilang tidak ada kapok-kapoknya. Ya. Sebagaimana yang kita ceritakan pada kesempatan yang lalu tentang berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka,
mulai dari Allah jadikan mereka suku yang sangat banyak dan berkembang dengan 12 suku dan kemudian menjadi umat yang sangat besar. Kemudian mereka diberikan masing-masing suku diberikan mata air sendiri-sendiri, bahkan mereka dinaungi oleh awan yang melindungi mereka dari panas. Lalu mereka diberikan makanan dari langit berupa al-manna was-salwa. Tidak cuma itu, berbagai macam kenikmatan Allah berikan kepada mereka, tapi ujung-ujungnya juga mereka melakukan kedurhakaan. Ketika mereka diperintahkan masuk ke suatu negeri, kemudian masuk ke dalam gerbangnya dengan menundukkan diri, bersujud dan mohon ampun kepada Allah dengan mengatakan hittah. Tapi sebagian mereka ada yang iseng, justru mereka masuk dengan berbalik, mundur. Orang masuk harusnya maju, tapi dia masuknya dengan cara mundur. Ya, dulu pantatnya duluan yang masuk. Ya, ketika masuk mereka bukan mengatakan hittah sebagaimana diperintahkan Allah, tapi mengatakan hintah, artinya gandum. Ya, kalau tadi hittah artinya ya Allah ampuni dosa kami, mereka ganti menjadi hintah, gandum. Ini merupakan bentuk kedurhakaan, bentuk keburukan yang mereka lakukan terhadap perintah Allah. Maka Allah timpakan kepada mereka siksaannya yang turun dari langit, sehingga mereka juga kembali menjadi bangsa yang hina. Nah, kemudian malam hari ini kita akan bicara tentang surah Al-A'raf ayat 163 sampai dengan 166 tentang salah satu episode kehidupan Bani Israel. Sebagian dari mereka yang hidup di pinggiran pantai, kemudian kehidupan mereka normal, mereka adalah para nelayan, pekerjaannya mencari ikan. Lalu Allah menginginkan, sebagaimana mereka juga minta, mereka minta 1 hari libur dari pekerjaan supaya mereka bisa fokus untuk beribadah. Maka Allah pilih untuk mereka hari Sabtu sebagai hari ibadah, khusus untuk ibadah, tidak boleh bekerja mencari ikan. Ya. Tetapi sebagian mereka kemudian ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka tidak tahan dengan ujian Allah, maka mereka membuat makar, mereka membuat hilah. Hilah itu satu satu cara melanggar larangan Allah, tapi dibuat-buat sedemikian rupa supaya kelihatan tidak melanggar. Ya, tapi hakikatnya mereka tetap melanggar. Maka Allah kemudian juga memberikan hukuman kepada mereka semua. Dan ayat-ayat ini memiliki pelajaran yang sangat banyak yang bisa menjadi pegangan untuk kehidupan kita, bukan hanya sebagai individu tapi kehidupan bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Kata Allah, was'alhum, dan tanyakanlah Muhammad kepada mereka, anil qaryati, tentang suatu kampung, allati kanat hadiratal bahri, yang berada di pinggiran laut, berarti pantai. Idh ya'duna, ketika mereka melanggar, fis sabti, kewajiban hari Sabtu. Idh ta'tihim, ketika datang kepada mereka, hitanuhum, ikan-ikan yang mereka buru. Yauma sabtihim, pada hari Sabtu yang menjadi waktu ibadah mereka, syurra'an, datang begitu banyak. Ikan kalau hari Sabtu datangnya banyak, bahkan yang gendut-gendut, yang gemuk-gemuk datangnya hari Sabtu, Pak. Wa yauma la yasbitun, dan pada hari selain Sabtu, la ta'tihim, ikan itu enggak datang. Nah, seolah-olah ikan itu tahu hari libur mereka. Nah. Kadzalika, maka demikianlah, nabluhum, kami menguji mereka, bima kanu yafsukun, disebabkan perbuatan fasik yang mereka lakukan. Jadi ayat ini jamaah rahimakumullah, Allah berkata kepada Rasul. Jadi kalau sebelumnya ayat 162 ke atas itu adalah murni cerita,
Allah menceritakan tentang kelakuan Bani Israel di masa lalu, bahkan diceritakan semua nikmat Allah kepada mereka dan sikap mereka hingga akibat buruk atas perbuatan mereka. Di ayat 163 ini ada perubahan cara pengungkapan ayat, cara khitabnya ayat. Sebagian ulama mengatakan ayat 163, 164, 165 sampai 166 ini ada yang mengatakan ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah yang turunnya di kota Madinah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu menghadapi orang-orang Yahudi yang memang sudah tinggal dan menetap di kota Madinah. Lalu Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada mereka tentang kisah dari sebagian Bani Israel yang hidup di pinggir pantai, dan kisah tentang mereka itu sangat masyhur di kalangan orang-orang Yahudi. Ya, jadi ini bukan cerita Nabi Muhammad menceritakan masa lalu mereka, bukan. Tapi Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk bertanya kepada mereka tentang kisah sebagian dari pendahulu mereka, yaitu mereka orang-orang yang tinggal di pinggir pantai lalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akhirnya mendapatkan hukuman dan juga siksaan atas perbuatan mereka. Sehingga pertanyaan yang akan disampaikan Rasul kepada Bani Israel ini bertujuan mengingatkan mereka, dulu bukankah kalian sudah tahu ada sebagian nenek moyang kalian yang tinggal di pinggir pantai, tapi mereka melanggar perintah Allah. Apa akibatnya? Akibatnya mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah ingin dikatakan kepada mereka, kalau hari ini kalian juga melakukan perbuatan yang sama, datang kepada kalian perintah Allah untuk beriman kepadaku, datang perintah Allah kepada kalian untuk beriman kepada Al-Quran, lalu kalian tidak mau beriman, lalu kalian menyembunyikan kebenaran, maka akan menimpa kalian pula seperti yang menimpa pendahulu kalian, yaitu kemurkaan dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat bagaimana kisahnya. Maka diceritakan bahwa orang-orang yang tinggal di pinggiran pantai ini, ada yang menyebutkan menurut riwayat Ibnu Abbas, mereka tinggal masih di bumi Syam, tapi antara Mesir dengan Madinah, yaitu disebut dengan kota Ailah. Ya, wallahu alam kalau di peta sekarang ini di wilayah mana, saya belum sampai ke arah sana. Ya, tapi ini satu tempat di bumi Syam, mereka tinggal di sana, namanya disebut di dalam riwayat-riwayat namanya Ailah, tapi nama zaman dulu boleh jadi zaman sekarang berubah. Ya. Kemudian pekerjaan mereka adalah mencari ikan atau sebagai nelayan. Nah, pelaut. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji mereka. Biasanya orang itu kalau diuji dengan kesulitan, kemiskinan, kekurangan kan masih tahan, Pak. Sekarang kalau diuji dengan kemudahan, sanggup apa tidak? Ya. Maka Allah sebenarnya dengan ujian ini ingin menguji supaya mereka mampu menahan kemauan dan keserakahan dalam diri mereka. Orang itu kan umumnya serakah. Ya, makanya diuji kalau hari Sabtu yang memang hari mereka beribadah, ikan itu datangnya banyak. Tadi dikatakan dalam Al-Quran, syurra'an, ikan itu datang dalam jumlah yang banyak. Bahkan tadi disebutkan ikan-ikan yang gemuk-gemuk, yang waktunya bertelur gitu, itu pada datang. Ya. Tapi kalau di luar hari Sabtu, justru ikan itu nggak datang. Ya. Kan kalau orang nelayan itu kan gemes gitu, Pak. Ini kalau Senin, kalau hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan tuh pada kemana gitu? Nggak ada. Tapi giliran hari Sabtu pas waktunya ibadah, pada nongol. Wah, kan gemes gitu kan. Nah, disinilah kemudian Allah menguji mereka.
Ya, kira-kira tahan nggak diuji dengan kondisi seperti ini? Muncul nggak sifat keserakahannya, atau mereka mampu menahan diri untuk tidak melanggar larangan Allah? Pokoknya Sabtu, kalau orangnya ini orang yang taat, dia pasti akan tetap berangkat beribadah dan tidak melakukan aktivitas mencari ikan. Ya. Itu aturannya bukan aturan dari manusia, aturan dari Allah. Ya. Tapi kalau orang yang tidak patuh, orang yang di hatinya itu muncul penyakit serakah, ya, muncul kemudian pembangkangan, maka mereka pasti akan mencari cara. Bagaimana caranya supaya mereka di hari Sabtu tetap dapat ikan, ya, tapi posisi tetap berada di tempat ibadah. Nah, posisi masih ibadah, tapi ikan dapat. Gimana caranya? Nah, itu mikir mereka. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, kira-kira apa yang mampu menahan orang-orang yang beriman ini? Kan mereka beriman ini. Orang-orang yang beriman ini supaya mereka tidak melanggar larangan Allah. Kira-kira bagaimana caranya? Ya, apakah harus ada polisi yang mengawasi mereka? Ya. Tetapi kan polisi itu jumlahnya sangat terbatas. Kan nggak mungkin setiap orang diawasin satu polisi. Ya. Apalagi kalau ada oknum polisi yang disuapnya gampang. Waduh, tetap nggak bisa. Ya. Di setiap negara memiliki aturan dan perundang-undangan, bahkan sampai hukum pidananya juga ada. Tetapi selalu saja ada orang-orang yang melakukan tindakan kriminal, walaupun dikasih hukuman belasan tahun di penjara dan macam-macam. Tapi kenapa jumlah pelaku kriminalitas itu bukan semakin berkurang, tapi cenderung bertambah? Kenapa begitu, Pak? Padahal aturannya ada, ancaman penjaranya ada, dan berbagai macam hukuman ada. Kenapa orang kok nggak kapok? Kenapa? Ya, tuh judi online, sebagian bandar ditangkap, kan? Uangnya amankan dah. Kan harusnya bandar judi yang lain kan kapok gitu kan. Waduh, saya kalau berbuat salah begini lagi, kalau saya terus-terusin ntar ditangkap polisi. Tapi kenapa masih ada aja? Ada terus, ya berhenti. Itu menandakan bahwa manusia itu penguasa, sekuat apapun membuat aturan, seketat apapun aturannya, sekejam apapun hukumannya, tidak akan mampu menghentikan kecenderungan manusia untuk berbuat kejahatan. Ya. Cuman satu yang bisa, satu-satunya yang bisa menahan seseorang dari berbuat jahat adalah keimanannya kepada Allah. Kalau orang beriman kepada Allah, dia takutnya kepada Allah, bukan kepada polisi, bukan kepada masyarakat. Ah, nanti malu ditangkap. Enggak, dia takutnya kepada Allah. Sehingga dalam kondisi ramai ataupun dalam kondisi sepi, mereka tetap tidak akan melanggar larangan Allah, tidak akan melakukan kejahatan. Jadi aturannya mau seketat apapun, tapi kalau masyarakatnya tidak ada keimanan kepada Allah, percuma. Ya. Negara tidak mungkin menempatkan setiap polisi untuk mengawasi setiap orang, nggak mungkin. Kalaupun mungkin, ada oknum-oknum polisi yang gampang disuap, tak bisa. Ya. Maka benteng yang paling utama adalah keimanan. Nah, lihat di sini. Ini Bani Israel di kampung Ali Ailah ini, ya. Mereka secara umum orang yang beriman. Ya. Tetapi sebagian mereka ini orang-orang yang keimanannya lemah dan cenderung banyak melakukan kezaliman, dan tadi disebutkan kefasikan, banyak berbuat dosa. Sehingga ketika mereka diuji dengan munculnya ikan di hari Sabtu, tidak tahan, Pak. Ya. Maka disebutkan dalam sebagian riwayat, mereka ini memasang jaring di hari Jumat sore sebelum masuk hari Sabtu. Ya, jadi tadi sore habis asar tuh mereka pasang. Nah, Sabtu berangkat ke tempat ibadah. Besok Minggu pagi diambil. Waduh.
ya kan? Awalnya diem-diem, ya, sedikit orang yang melakukan itu, ya. Lama-lama banyak yang kepingin ngikutin, akhirnya lama-lama terang-terangan, ya. Ini ujian mereka, ya. Maka kemudian apa yang terjadi, ya, disebutkan bahwa kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, demikianlah kami menguji mereka disebabkan karena mereka telah berbuat fasik. Ya, jadi ujian itu datang kepada mereka karena kefasikan mereka, ya, sehingga mereka tidak taat dan patuh kepada Allah. Karenanya kemudian disebutkan dalam ayat yang berikutnya bagaimana respon sebagian masyarakat Ailah yang beriman dan dengan keimanan yang kuat, sehingga mereka tidak ikut-ikutan ngambil ikan dengan cara yang salah. Nah, cara yang salah tadi disebut dalam istilah agama itu hilah, Pak. Hilah. Kalau bahasa kita berkilah gitu. Ya. Nah, itu dalam hukum syariat ada hilah-hilah yang dilakukan orang, misalkan begini. Bulan Muharram seseorang jatuh waktunya dia harus bayar zakat karena dia orang kaya, ya. Punya emas dengan jumlah sudah lebih dari nisab dan sudah melewati 1 tahun. Muharram harus keluarkan zakat, tapi dia cari cara gimana caranya supaya belum sampai setahun duit saya ini berkurang biar saya nggak kena zakat, ya. Maka sebelum masuk bulan Muharram, misalkan bulan Dzulqa'dah, ya, atau bulan Syawal, kalau gitu duit saya di rekening saya transfer sebagian ke rekening, saya bagi-bagi rekening istri, anak dan lain sebagainya, biar jumlahnya nggak sampai nisab. Nah, akhirnya ketika bulan Muharram bener nggak sampai nisab tuh, walaupun sudah haul, nggak kena zakat. Itu namanya berkhilah, mencari cara biar dia bisa lepas dari kewajiban. Nah, di sini Bani Israel mencari cara berkhilah supaya dia bisa menghalalkan larangan. Karenanya Rasul mengatakan, la tartakibu martakabatil yahud. Jangan kalian melakukan perbuatan dosa yang dilakukan orang Yahudi. Fatastahillu maharimallah biadnal hiyal. Sehingga mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dengan cara, dengan hilah yang paling rendah, ya. Ini jadi jangan sampai, ya. Maka kita akan mendapatkan murka Allah seperti mereka mendapatkan murkanya. Nah, ayat 164 Allah menceritakan respon orang-orang beriman yang teguh dengan keimanan. Wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Wa idz qalat, dan ketika berkata ummatun, sebagian umat. Tadi yang pertama ada umat yang melanggar larangan. Sekarang umat kedua, kelompok kedua. Minhum, di antara mereka berkata, lima ta'iduna qauma, lima untuk apa? Ta'iduna, kalian memberikan nasihat dan peringatan, qauman, kepada kaum yang melanggar tadi. Allahu, padahal Allah muhlikuhum, akan membinasakan mereka, au mu'adzibuhum, atau akan menyiksa mereka, adzaban syadida, dengan azab yang sangat keras, ya. Jadi ada 3 kelompok, ya Pak, ya. Qalu, maka mereka berkata, ma'dziratan, kami melakukannya supaya menjadi alasan kami, ila rabbikum, kepada Tuhan kalian, bahwa kami telah melakukan perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, wa la'allahum yattaqun, dan mudah-mudahan mereka mau bertakwa, mau sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga golongan. Golongan pertama yang melanggar, ya, yang ngambil ikan. Golongan kedua adalah yang melarang, menasehati. Jadi begitu tadi mereka rame dengan cara tadi, orang kedua ini melihat saudara-saudaranya ini melakukan kemungkaran, mereka merasa kasihan. Waduh, kalau ini diterus-terusin, khawatir nih kita diazab sama Allah nih. Maka mereka melakukan amar ma'ruf nahi
Mungkar dinasihati, kalian jangan teruskan perbuatan itu. Itu perbuatan melanggar syariat Allah, melanggar larangan Allah. Allah akan murka kepada kalian, Allah akan mengadab kalian. Diingatkan. Ya, ini golongan kedua. Lalu golongan ketiga ini mengomentari golongan ini. Golongan yang ketiga ini beriman, tidak melakukan pelanggaran, ya. Mereka juga merasa gerah dengan perbuatan kelompok pertama, tapi mereka merasa tidak perlu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Apa komentarnya? Mereka mengomentari kelompok kedua. Untuk apa sih kalian capek-capek menasihati mereka? Untuk apa kalian lelah-lelah mengingatkan mereka? Toh pada akhirnya kalau mereka bersalah, Allah akan membinasakan dan menyiksa mereka. Udah biarin aja, nafsi-nafsi aja deh. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Mereka biarin aja, nanti kalau diazab sendiri. Ya. Kita urus diri kita aja, kira-kira begitu. Ya, ini 3 golongan. Maka di ayat yang ke-165 disebutkan nasib dari mereka ini, penduduk kampung ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su' wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka golongan yang pertama ini telah lupa ma dzukiru bihi, tentang nasihat-nasihat yang telah diingatkan kepada mereka, lupa hukum Allah, lupa syariat Allah, lupa ancaman Allah. Karena saking gampangnya dapat ikan hari Sabtu itu, Pak, mereka akhirnya keterusan, ya, keenakan. Tuh buktinya kami sudah melakukan berkali-kali nggak diapa-apain sama Allah. Makin begitu akhirnya, ya. Padahal Allah biarin dulu, ya. Diingetin nggak mau ingat, ya. Diperingatkan tidak juga takut, ya. Apa yang terjadi? Anjainal ladzina yanhauna 'anis su', kami selamatkan orang yang mencegah dari keburukan. Berarti kelompok yang kedua. Kelompok kedua yang melakukan nahi mungkar diselamatkan oleh Allah dari azab. Ini jelas, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar selamat dari azab. Terus wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is, dan kami menghukum orang-orang yang zalim tadi bi'adzabin ba'isin, dengan azab yang sangat pedih, azab yang menghinakan, merendahkan. Bima kanu yafsukun, disebabkan kefasikan mereka. Fasik itu orang yang terus-menerus membiarkan dirinya melakukan perbuatan dosa dan tidak tergerak untuk segera bertaubat. Ini fasik. Ya, jadi yang amar ma'ruf nahi mungkar selamat, yang melakukan kemaksiatan celaka. Yang ketiga gimana, Pak? Nggak diceritakan di ayat ini. Yang ketiga ini yang tadi mereka nggak melanggar, mereka juga nggak suka dengan kelakuan orang pertama tadi, tapi mereka nggak mau ngingetin, malah ngomentarin yang ngingetin. Ada nggak model manusia begitu zaman sekarang? Yang berbuat maksiat ada, yang ngingetin ada, yang cuek juga ada. Berarti kan ini kisah ini diceritakan kepada Bani Israel, juga diceritakan kepada kita untuk mengingatkan inilah sunnatullah yang pasti berlaku sampai hari kiamat. Yang amar ma'ruf nahi mungkar pasti selamat, yang melakukan kezaliman pasti celaka. Ya, tinggal kelompok ketiga nih, kemana nasibnya? Ya, nah nanti kita jawab belakangan. Ayat 166 dulu. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Apa hukuman yang Allah berikan kepada kelompok yang zalim ini? Falamma atau, ketika mereka telah membangkang, ya, melanggar amma nuhu anhu, dari apa-apa yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan. Apa yang dilarang Allah tadi? Mencari ikan hari Sabtu. Walaupun posisi fisiknya ada di tempat ibadah, tapi jaringnya di laut. Nah, kan? Itu tetap melanggar. Itu menunjukkan yang dinilai Allah itu bukan sekedar zahirnya, tapi isi batinnya. Nah, ini maka berhati-hati. Zahir batin harus
seiring sejalan. Jangan sampai beda di luar, beda di dalam. Ya. Qulna, kami katakan lahum kepada mereka, kunu, jadilah kalian. Seperti Allah kalau menciptakan sesuatu, Allah katakan kun. Nah, karena ini Allah berbicara kepada banyak orang, Allah bilang kunu qiradatan, kera-kera, khasiin yang hina. Jadi orang-orang yang zalim tadi dikutuk jadi kera. Tuh, jadi kera, Pak. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ya, setelah diperingatkan dengan sangat keras, ya, keras itu artinya sudah macam-macam cara oleh kelompok kedua, sampai mereka dibilang begini, kami khawatir malam ini kalian tidak akan bisa istirahat dengan tenang, sehingga pagi hari kalian telah dalam kondisi mendapatkan azab dari Allah. Maka benar, Pak, satu malam berlalu, pagi-pagi kok sepi. Ada kemana ini? Maka orang-orang yang kelompok kedua ini ngecek, ngetok pintu, nggak ada suara katanya. Begitu dibuka, dipaksa dibuka, loh, isinya kera semua. Isinya kera semua. Kera-kera itu pada nangis. Ya, jadi ya tuh. Berarti kalau yang itu serumah itu isinya orang durhaka, suami, istri, anak-anak, sekeluarga jadi kera. Ya. Seperti itu kondisinya. Ya. Allah kutuk mereka menjadi kera. Nah, walaupun kemudian dalam beberapa riwayat disebutkan nasib kera itu gimana? Apakah mereka juga terus hidup dan melahirkan kera-kera atau akhirnya mati gitu kan? Sebagian riwayat mengatakan mereka hanya bertahan hidup selama seminggu kemudian mati semua. Ya, tapi wallahu alam, kan di sini di Al-Qur'an tidak diceritakan bagaimana kelanjutannya. Intinya setiap perbuatan jahat mendapatkan konsekuensi hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi pertanyaannya kelompok ketiga kemana nih? Nah, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya dua riwayat dan dua pendapat, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang orang-orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi juga tidak melakukan pelanggaran. Pendapat pertama disebutkan bahwa mereka diselamatkan juga oleh Allah dari kutukan. Kenapa? Alasannya meskipun mereka tidak melanggar tapi mereka mengingkari. Hatinya masih ada pengingkaran terhadap kejahatan tadi. Karena Rasulullah SAW kan bersabda, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisanih. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu juga dengan lisan, maka rubahlah dengan hati. Wa huwa adhaful iman. Dan mengingkari dengan hati itu cerminan iman yang paling lemah. Jadi mereka ini selamat, kenapa? Hatinya masih mengingkari. Nah, jadi seminimal-minimalnya supaya bisa selamat dari azab, minimal ada pengingkaran dalam hati. Di lingkungan kita, tadi kita katakan di zaman kita ini yang berbuat maksiat ada. Ya, bahkan sudah berani terang-terangan dan bangga berbuat dosa. Ya, yang amar ma'ruf nahi mungkar ada, walaupun resikonya dicap teroris dan radikal. Ya kan? Yang ketiga, yang ngomentari amar ma'ruf nahi mungkar juga ada. Ya, tidak berbuat apa-apa untuk merubah kemungkaran, cuek, tapi ngomentari yang amar ma'ruf nahi mungkar ada juga. Ya kan? Nah, ini kita tinggal pilih kita mau di posisi yang mana, gitu kan? Nah, kalau kita sebagai muslim yang taat kepada Allah, sebagai konsekuensi dari keimanan, harusnya kita di kelompok yang kedua. Kalau melihat kemungkaran, rubah dengan kekuatan yang kita miliki. Di sini lingkungan ini ada ketua RW-nya, ada Pak RW di sini, RW. Lingkungan RT ada Pak RT, ya. Ada lagi pengurus masjid.
Ini semua orang-orang yang punya tanggung jawab kepada lingkungan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak boleh cuek. Ya. Maka rubah dengan kekuatan. Kalau punya kuasa dengan kuasanya. Ini mau 17 Agustus. Biasanya lomba-lombanya itu aneh-aneh. Nah, Pak RW punya andil nggak untuk mencegah lomba-lomba yang aneh-aneh itu, yang melanggar syariat? Ya. Ini tantangan nih. Jangan sampai orang seneng-seneng berpesta katanya merayakan kemerdekaan, tapi merayakannya dengan cara-cara yang tidak yang melanggar syariat. Ya, laki-laki pakai baju perempuan, ya, lomba-lomba yang menampakkan aurat, ya, lomba-lomba yang terkesan erotis, mohon maaf, ya kan? Dan berbagai macam lain sebagainya. Punya andil di sini. Punya kekuatan tangan, tanda tangan, tidak boleh stempel, jedet, beres. Dan ya nggak bisa, kan? Kayak ustadz tuh nggak bisa bikin stempel, nggak ada stempel ustadz tuh nggak berlaku. Ustadz cuma ngasih nasihat, ya, ngingatkan dengan lisan. Yang nggak bisa dua-duanya, minimal hatinya ingkar. Dengan itu insya Allah bisa selamat dari murka Allah. Tapi pendapat yang kedua, jemaah sekalian, pendapat kedua mengatakan justru mereka kelompok ketiga itu ikut dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu kok bisa? Kan mereka tidak melanggar. Iya, tapi kan mereka mendiamkan kemungkaran. Ya. Mendiamkan itu sama dengan ridho. Ya. Masa bodoh. Ya, mendiamkan sama dengan ridho. Makanya ada istilah oleh Nabi, ada syaitanun akhras, setan bisu, setan tapi bisu gitu. Ya. Dia nggak ngajak setan itu, tapi ada orang maksiat dibiarin, didiemin. Ya. Karenanya dalam beberapa riwayat, ada riwayat Zainab binti Jahash istri Nabi, ada riwayat Ummu Salamah istri Nabi, ada riwayat Aisyah juga istri Nabi, bertanya hal yang sama kepada Rasulullah SAW, anahliku wa finas salihun. Ya Rasul, apakah mungkin kami ini akan dibinasakan oleh Allah sementara di tengah-tengah kami masih banyak orang saleh? Ya. Saleh Pak, pribadinya bagus, ibadahnya bagus, tapi tidak muslih. Apa muslih? Muslih itu melakukan perbaikan. Yang penting saya soleh deh, orang lain nggak soleh nggak urusan saya. Tuh. Kalau muslih, dia pengen dirinya jadi orang soleh, dia juga ingin orang lain jadi orang soleh. Maka dia amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Rasul mengatakan, na'am, benar, kalian akan dibinasakan oleh Allah meskipun di tengah-tengah kalian banyak orang soleh. Apa sebabnya? Idza kathural khobathu, jika kejahatan, kemaksiatan merajalela. Lo kok bisa kemaksiatan merajalela, kemaksiatan merajalela, padahal banyak orang soleh. Tuh ustadznya kemana? Nggak ngingetin, ya kan? Ulamanya kemana? Nggak ngingetin, nggak mencegah. Ya. Terus para pemimpinnya kenapa nggak melarang? Kan begitu pertanyaannya. Oh, berarti pemimpinnya, ulamanya diem semua, cuek, pengen masuk surga sendiri. Ya, surga ada di kapling, nih surga saya nih. Emang surga milik siapa? Gitu, Pak. Nah, jadi bagaimana menggabungkan dua pendapat ini? Boleh jadi di tengah-tengah penduduk Ailah itu ada yang memang ingkar dengan hatinya, tapi mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Boleh jadi ada juga yang masa bodoh. Maka yang masih ingkar tadi selamat, yang masa bodoh itu yang ikut dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini kan sebuah pelajaran penting. Ini ayat-ayat ini berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Bukan berkaitan dengan hanya individu saja. Jadi nggak boleh ada bilang mengatakan, ngapain sih kamu ngurus-ngurusin saya? Yang maksiat saya, yang berbuat dosa saya, kok yang repot kamu? Ya kan? Apa kata Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum tuh? Ya kan? Iya, yang maksiat kamu, yang berbuat dosa kamu. Tapi kalau turun azab, kita semua kena. Ujungnya nggak saya sebut. Ya kan? Itu nggak bisa begitu. Ya.
Padahal dulu sudah kita sampaikan. Sampai Nabi Musa itu berdoa, "Ya Allah, apakah Engkau akan menghukum kami semuanya, padahal yang berbuat salah itu hanya sebagian kecil kami." Waktu itu Allah ampuni Bani Israel karena doanya Nabi Musa. Nah, ini kan menjadi pelajaran penting. Makanya diingatkan kepada Bani Israel, Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah SAW, pendahulu kalian begini loh nasibnya, karena perbuatan fasik mereka, akhirnya mereka dikutuk, diazab oleh Allah. Ya, maka kalau kalian hari ini melakukan hal yang sama, maka sunnatullah ini masih berlaku sampai hari kiamat. Belum ada amandemen dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya juga ini pelajaran untuk kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Di antara kewajiban yang harus kita lakukan jamaah sekalian, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar jangan sampai kita remehkan dalam kehidupan kita. Cuma lakukan dengan cara yang terbaik, karena karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, bijaksana, dan dengan nasihat yang baik. Bahkan Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun, manusia paling durjana sejagat raya. Tapi Allah perintahkan kepada mereka berdua, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha." Katakanlah kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lembut, ya, tapi tanpa basa-basi dan tanpa transaksi. Ya. Siapa tahu dengan nasihat yang lembut itu Fir'aun mau sadar, mau ingat, lalu takut kepada Allah. Artinya lakukan dengan cara yang paling baik. Ya. Baik, demikian itu pelajaran yang sangat penting yang bisa kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan dalam kondisi dan keadaan yang sehat walafiat dan selalu diberikan kebaikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.